Selamat pagi kepada Ketua Majelis Wali Amanah dan anggota, Rektor dan para Wakil Rektor, Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, dan para Guru Besar Universitas Indonesia, Ketua Senat Akademik Universitas Indonesia dan anggota, Ketua Dewan Guru Besar Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya dan anggota, Ketua Senat Akademik Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya dan anggota, para guru besar dari seluruh fakultas di Universitas Indonesia, para ketua departemen dan ketua program studi di Universitas Indonesia, hadirin yang saya hormati. Terima kasih telah meluangkan waktu mengikuti prosesi pengukuhan guru besar Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia hari ini. Namo Buddhaya. Salam sejahtera. Perkenankanlah saya membacakan pidato pengukuhan saya dengan judul Transkulturalitas Mendobrak Batas-Batas Kaku Budaya. Was sind das für Zeiten, wo ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist, weil es ein Schweigen über so viele Untaten einschließt. Der dort ruhig über die Straße geht, ist wohl nicht mehr erreichbar für seine Freunde, die in Not sind. Saya memulai pidato saya dengan mengutip satu bait puisi Bertolt Brecht yang berjudul An die Nachgeborene atau kepada generasi penerus. Puisi ini terdiri dari 3 bait. Bait yang dikutip adalah bait kedua dan merupakan bait tertua karena Brecht menuliskannya di tahun 1934 ketika ia dan banyak lagi intelektual Jerman terpaksa dan dipaksa eksil. Brecht bukan Yahudi, tetapi simpatisan kiri yang memang tercermin dalam semua karya-karyanya. Dan karena itu beroposisi dengan pemerintahan Jerman masa Nazi. Puisi Brecht ini ditujukan kepada generasi muda yang lahir belakangan untuk mengingatkan pada kita semua, jangan pernah lalai mengkritisi hal-hal yang bertentangan dengan kemanusiaan. Mengapa membicarakan tentang pohon itu hampir merupakan sebuah kejahatan? Lyrische Triptychon ini merupakan sebuah eskapisme karena membicarakan alam dengan unsur keindahannya untuk melupakan hal-hal buruk yang terjadi sehari-hari. Sebaliknya, justru sebagai orang dewasa, seyogianya kita harus membicarakan, berdiskusi mengenai hal buruk itu. Seperti misalnya kejahatan terhadap kemanusiaan yang tidak boleh ditutup-tutupi, walaupun dengan berbagai hal yang indah dan bagus kelihatannya. Sebagai catatan, Brecht menuliskan puisinya ketika terjadi genosida terhadap bangsa Yahudi. Sebab kalau hal ini terjadi, maka orang akan sibuk dengan dirinya sendiri dan melupakan orang-orang, teman, kerabat yang sedang menderita di sekitarnya. Puisi Brecht ditulis lebih dari 85 tahun yang lalu, tetapi masih aktual sampai sekarang. Bahkan ketika dunia dilanda pandemi, orang sering lupa bahwa semua terdampak dan seharusnya penggalang solidaritas, serta bukannya saling menjatuhkan dengan alasan apapun. Sebagai seorang sastrawan, Brecht dikenal secara internasional. Pengaruhnya dapat dirasakan bahkan sampai di Indonesia. Salah satu teater yang sering mementaskan karya Brecht adalah Teater Koma, yang pernah mementaskan Die Drei Groschen Oper atau opera ikan asin. Pada opera ala Brecht ini, terdengar lagu berjudul Surabaya Johnny di dalam opera tersebut. Ternyata sastrawan Jerman juga dikenal di Indonesia
bahkan mendapatkan resepsi berupa karya adaptasi atas beberapa karya Brecht atau karya Friedrich Dürrenmatt, sebuah drama berjudul Besuch der alten Dame atau Kunjungan Nyonya Tua yang dipentaskan oleh teater kecil pada tahun 1991 dan diadaptasikan oleh Teater Koma pada tahun 2007. Proses adaptasi juga terdapat pada genre puisi yang diresepsi secara transkultural, seperti karya Johann Wolfgang von Goethe berjudul Erlkönig oleh Gunawan Muhammad dengan puisinya berjudul Perjalanan Malam. Larik pertama dari puisi Goethe telah menjadi pembuka puisi Gunawan. Wer reitet so spät durch die Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind. Tidak diterjemahkan oleh Gunawan. Bahkan tema puisi Goethe ini juga dimasukkan ke dalam puisinya. Akan tetapi dengan elemen transkultural yang erat, seperti misalnya hutan di dalam puisi Goethe menjadi pantai di dalam puisi Gunawan. Konteks ruang yang berbeda ketika Goethe memakai dan memaknai hutan, sementara Gunawan memakai pantai, ruang yang bertransformasi sesuai dengan konteks kepulauan di Indonesia. Namun tidak seperti karya Goethe yang ditulis dan dianalisis secara mendalam baik oleh pakar Jerman maupun diresepsi di dunia akademik internasional, karya Gunawan Muhammad yang termasuk di dalam kumpulan puisinya berjudul Asmaradana belum secara mendalam dianalisis. Selain Gunawan, saya juga menemukan proses kreatif Syuba Asa dan Subagio Sastrowardoyo mengadaptasi puisi Heinrich Heine yang berjudul Lorelei. Kedua sastrawan mengambil motif Lorelei, seorang putri duyung, sebuah legenda Sungai Rhine, dan transkulturalitas dapat dilihat dari penggambaran mengenai sang putri duyung yang berbeda dengan Heine. Karena putri duyung menjelma menjadi sesosok makhluk halus yang lebih dikenal dalam khasanah Indonesia, yaitu hantu wanita berbaju putih. Selain itu, Sitor Sitomorang di dalam kumpulan puisi yang dituliskan ketika ia berjalan-jalan di Eropa, puisinya mengingat dan menangkap kesan-kesan Sitor ketika melihat Porta Nigra, pintu gerbang hitam di kota Trier yang didirikan oleh Legiun Romawi yang menguasai daerah barat Sungai Rhine. Karya-karya puisi ini menunjukkan bahwa hubungan dan relasi di dalam dunia sastra dan budaya terjalin dengan intens dan bersifat mutualis. Sastrawan Indonesia melepaskan diri dari tradisi mengadaptasi karya Eropa. Karya mereka justru memperlihatkan bagaimana motif dari Jerman yang ditranskulturalkan menjadi sejajar dengan puisi-puisi Indonesia lainnya. Selain yang disebut di atas, kita dapat menemukan karya prosa pendek yang ditulis oleh penulis Indonesia mengenai Jerman. Misalnya Pamusuk Ernest yang menuliskan beberapa cerita pendek seputar pengalaman dirinya ketika berdiam di kota Hamburg, Jerman, dan diterbitkan sebagai kumpulan cerita pendek berjudul Isabel Blumenkohl pada tahun 2002. Cerpen-cerpen yang ditulis oleh NST di dalam buku tersebut menggambarkan situasi yang kadang-kadang sangat grotesk atau terdeformasi. Secara keseluruhan, cerpen-cerpennya bernapaskan pasca modern. Zona kontak seperti disebutkan di atas telah berkembang jauh, sejalan dengan berkembangnya teknologi masa kini, seperti teknologi komunikasi yang memungkinkan ilusi tak berjarak dan dapat dilakukan dimanapun juga.
Kemajuan ini disertai dengan semakin meleburnya batas-batas yang ada dan dibuat ketika masa-masa konflik dahulu. Sehingga pembatasan antar bangsa, negara, dan daerah semakin kabur. Pasca kolonialisme dengan trio yang sering disebut sebagai Trinitas, yaitu Edward Said, Homi Bhabha, dan Gayatri Spivak, telah dikembangkan menjadi konsep-konsep yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Fase kolonial awal yang bertitik tolak pada pandangan yang eurosentris dan perspektif barat telah lama ditinggalkan. Demikian pula dengan pendekatan interkultural dan multikultural yang masih berpedoman pada masyarakat yang homogen, yaitu kepercayaan masing-masing mempunyai kultur tersendiri. Paradigma ini kurang dapat sejalan dengan ruang dan waktu terkini. Jadi, paradigma lama yang memandang konsep-konsep tersebut secara biner dan dikotomis bisa dikatakan tidak sejalan dengan ruang dan waktu kontemporer. Hadirin yang saya muliakan, Juneja dan Kurtz dalam bukunya yang terbit di tahun 2016 mengatakan proses transkultural adalah tentang sirkulasi, konektivitas, atau berurusan dengan suatu masyarakat yang plural, sehingga pendekatan ini hadir untuk mengatasi kendala metodologi yang bersifat nasionalis atau homogen. Dengan demikian, transkulturalitas menentang gagasan budaya sebagai entitas yang terikat dan homogen berdasarkan asumsi perbedaan budaya. Selain itu, transkulturalitas juga meyakini bahwa identitas tidak diberikan, melainkan merupakan produk proses relasional yang berlangsung terus-menerus yang dikonstruksi secara sosial, baik melalui pertemuan maupun pertukaran dan terjemahan. Sementara itu, Wolfgang Welsch, seorang filsuf Jerman, menggagas istilah transkulturaliteit atau transkulturalitas untuk menegaskan fenomena masyarakat yang bersifat global. Welsch menyebutkan perlunya terminologi baru terhadap budaya, termasuk untuk mengganti terminologi sebelumnya seperti interkulturalitas dan multikulturalitas yang dipandangnya masih terkungkung dalam homogenitas budaya yang berdiri sendiri-sendiri. Transkulturalitas menurut Welsch adalah sebuah konsekuensi dari banyaknya pembeda yang tak kasat mata dan kompleksitas yang muncul dari budaya modern. Dalam pandangan Welsch, budaya kontemporer merupakan budaya yang sudah tidak homogen. Tidak ada budaya yang benar-benar tunggal, melainkan lebih dapat dikenali sebagai kontak budaya yang semakin kompleks dan interkonektivitas yang saling tumpang tindih, saling memengaruhi, permeasi, dan bersifat hibrida. Hal ini yang menurut pandangan Welsch tidak bisa diselesaikan dengan terminologi budaya klasik. Kajian kontemporer mengenai transkulturalitas dilakukan oleh Heidelberg Center for Transcultural Studies. Karya mereka lebih mengenai kritik terhadap binaritas dan dikotomi antara diri dan lian, pusat pinggiran, dan Eropa non-Eropa yang selama ini menjadi wacana dominan dalam produksi pengetahuan dan peradaban dunia. Hal ini tidak lepas dari bingkai kajian postkolonial yang telah berkembang sebelumnya. Asumsi dasar yang dijadikan pijakan dalam kajian transkultural adalah bahwa budaya dibentuk dengan melalui proses interaksi, sirkulasi, dan konfigurasi ulang. Asumsi ini kemudian membawa pengaruh yang cukup luas
terhadap kajian budaya kontemporer karena budaya dipandang sebagai entitas yang terus berubah, bergerak, beradaptasi, dan lebih dari itu dalam kontaknya dengan budaya lain, melakukan pertukaran budaya di luar batas-batas yang nampak secara nyata. Transkulturalitas melihat secara komprehensif pertemuan budaya yang berlangsung di tengah-tengah manusia modern. Lebih jelasnya, dalam proses transkulturalitas, tidak ada yang dianggap statis. Semua berlangsung terus-menerus secara dinamis. Hadirin yang saya hormati, dengan demikian dapat saya simpulkan bahwa arah baru dalam konsep dan pendekatan ilmu humaniora akan lebih cocok dan dapat memberikan hasil yang lebih transparan serta menjadi lebih efektif ketika diaplikasikan pada fenomena dan artefak budaya kontemporer. Ketika tukar-menukar budaya berlangsung dengan damai dan setara, maka keberlangsungan budaya berjalan lebih kondusif. Lebih lanjut, pori-pori dalam budaya lebih memungkinkan terserapnya budaya yang bermanfaat untuk pembentukan budaya yang hibrida dan memberikan keuntungan bagi sesama manusia. Konsep-konsep transkulturalitas dapat dijadikan konsep yang dipakai untuk mengkaji budaya kontemporer yang sedang berlangsung dengan cepat, tersebar kemanapun juga, dan mempunyai pengaruh yang nyata di dalam kehidupan kita semua, seperti yang kita hadapi sekarang sebagai pengajar ketika harus mengubah kebiasaan mengajar di kelas menjadi pengajaran daring. Tak dapat dipungkiri, hal tersebut memberikan kesempatan sekaligus tantangan untuk lebih luas dalam menghadapi masa depan yang mungkin semakin tak dapat diramalkan lagi. Ucapan terima kasih setinggi-tingginya saya tujukan kepada Rektor selaku pimpinan Universitas Indonesia serta jajaran Wakil Rektor, Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, dan para Wakil Dekan. Rasa terima kasih juga ditujukan kepada Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia dan para guru besar, Ketua Dewan Guru Besar Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, dan para teman sejawat guru besar di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Ketua Departemen Ilmu Susastra, dan Ketua Prodi Pasca Sarjana Departemen Ilmu Susastra, Ketua Prodi Jerman, dan sahabat lama sejawat Prodi Jerman, panitia penyelenggara pengukuhan. Ucapan terima kasih yang tulus juga ingin saya haturkan kepada DAAD, Deutsche Akademische Austauschdienst, Dinas Pertukaran Akademik Jerman, yang telah memberikan beasiswa untuk melanjutkan ke program Magistra Artium di Kota Kassel, serta beasiswa sandwich program doktor. DAAD juga telah menjadi partner program studi Jerman sejak tahun 60-an dengan memberikan 2 lektorat yang mengajar dan membimbing mahasiswa kami. Rasa hormat dan terima kasih tak terhingga kepada kedua orang tua saya yang telah mendahului. Terima kasih juga kepada kakak-kakak saya dan pasangan masing-masing, keponakan-keponakan saya yang terus-menerus memberikan dukungan tak terhingga, serta keluarga dan handai tolan yang tak dapat saya sebut satu persatu. Terima kasih pula kepada alumni Fakultas Sastra, teman seangkatan 1977, para alumni dan mahasiswa S1 Prodi Jerman, dan para alumni dan mahasiswa pasca sarjana Departemen Ilmu Susastra yang merupakan inspirasi dan kawan berdiskusi.
Last but not least, terima kasih pula untuk Kawula Jakarta Center for Cultural Studies. Viva Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.